Assalamualaikum, selamat pagi, siang, ataupun malam, kapanpun kalian mendengarkan dan menonton video ini. Kami dari kelompok 1, kelas Sistem Informasi Akuntansi, dari Akuntansi Reguler B, akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang penipuan komputer. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dipersilakan. Saya Amang Fauzi Maulana dengan NIM 2503.000. Saya sebagai moderator Ali Rahma Aisyah dengan NIM 200503052 dan teman saya. Saya Andres Binsar Rumapea dengan NIM 2005003.053. Baiklah, berikut adalah isi konten yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu ancaman sistem informasi akuntansi, meliputi pengertian dan jenis ancaman, dan yang kedua yaitu pendahuluan untuk penipuan meliputi pengertian, penyalahgunaan aset, kecurangan pelaporan keuangan, dan yang terakhir tanggung jawab auditor. Berikut ancaman sistem informasi akuntansi yang akan dijelaskan oleh teman saya Andreas Binsar. Kepada Andreas, dipersilakan. Pengertian ancaman SIA. Ancaman SIA adalah aksi yang mengganggu stabilitas sistem informasi akuntansi yang berasal dari dalam sistem itu sendiri maupun dari luar sistem. Meliputi yang pertama, kehancuran karena bencana alam dan politik. Yang kedua, kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan. Yang ketiga, tindakan tidak disengaja. Dan yang keempat, tindakan sengaja. Saya akan menjelaskan juga tentang jenis ancaman. Yang pertama, kehancuran karena bencana alam dan politik. Bencana yang tidak bisa diprediksi dapat secara keseluruhan menghancurkan sistem informasi dan menyebabkan kejatuhan sebuah perusahaan, seperti kebakaran, banjir, dan serangan teroris. Dan yang kedua, kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan. Kegagalan hardware, kesalahan atau kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi, gangguan dan fluktuasi listrik, kesalahan pengiriman data yang tidak dan yang ketiga, tindakan tidak disengaja data dan kesalahan pada logika sistem. Dan yang keempat, tindakan sengaja, seperti sabotase, penipuan melalui komputer, penyalahgunaan aset, dan pencurian. Baiklah, selanjutnya yaitu ada pendahuluan untuk penipuan. Di sini saya akan membahas pengertian dari penipuan atau fraud itu sendiri. Penipuan atau fraud adalah mendapatkan keuntungan yang tidak jujur dari orang lain secara legal atau tindakan yang dikatakan curang. Fraud dalam kamus sendiri artinya wrongful or criminal deception intended to result in financial or personal gain from other people. Secara legal, untuk tindakan dikatakan curang, maka harus ada yang pertama yaitu pernyataan representasi atau pengungkapan yang salah. Yang kedua ada fakta material, yaitu sesuatu yang menstimulasi seseorang untuk bertindak. Dan yang ketiga, ada niat untuk menipu. Yang keempat, kepercayaan yang dapat dijustifikasi atau dibenarkan, di mana seseorang bergantung pada misrepresentasi untuk mengambil tindakan.
Dan yang terakhir, pencederaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Selanjutnya ada kerugian ekonomi diakibatkan dari aktivitas kecurangan setiap tahunnya. Setiap minggu, pers lokal maupun nasional melaporkan penipuan lain dari berbagai jenis penipuan lainnya. Penipuan-penipuan ini berkisar dari penipuan beberapa jutaan dolar yang menyedot perhatian nasional sampai dengan tindakan karyawan yang mencurangi perusahaan setempat walaupun dalam jumlah kecil. Sebagian besar pelaku penipuan adalah orang dalam yang memiliki pengetahuan dan akses, keahlian, dan sumber daya yang diperlukan. Oleh karena karyawan memahami sistem perusahaan dan kelemahannya, mereka lebih baik melakukan dan menyembunyikan penipuannya. Pengendalian yang digunakan untuk melindungi aset perusahaan membuatnya lebih sulit untuk orang luar mencuri dari perusahaan. Pelaku penipuan seringkali dianggap sebagai kriminal kerah putih atau white-collar criminals. Umumnya, para pelaku bisnis yang melakukan penipuan, kejahatan kerah putih biasanya digunakan untuk menipu atau memperdaya, dan kejahatan mereka biasanya melibatkan pelanggaran kepercayaan atau keyakinan. Ada beberapa jenis penipuan yang berbeda secara singkat, mendefinisikan dan memberikan contoh beberapa di antaranya, dan kemudian memberikan diskusi yang lebih luas dari beberapa bisnis yang paling penting, seperti korupsi atau corruption, adalah perilaku tidak jujur untuk mereka yang memiliki kekuasaan dan seringkali melibatkan tindakan yang tidak terlegitimasi, tidak bermoral, atau tidak kompatibel dengan standar etis. Ada beberapa jenis korupsi, contohnya adalah penyuapan dan persekongkolan tender. Yang kedua, penipuan investasi atau investment fraud adalah misrepresentasi atau meninggalkan fakta untuk mempromosikan investasi yang menjanjikan laba fantastik dengan sedikit atau bahkan tidak ada risiko. Ada beberapa jenis penipuan investasi, contohnya adalah skema Ponzi dan penipuan sekuritas. Dua jenis penipuan yang penting untuk bisnis adalah penyalahgunaan aset, terkadang disebut penipuan karyawan, dan kecurangan pelaporan keuangan, terkadang disebut penipuan manajemen. Dua jenis penipuan ini akan didiskusikan lebih mendalam oleh saya dan teman-teman saya. Berikutnya adalah penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset atau misappropriation of asset adalah pencurian aset perusahaan oleh karyawan. Contohnya mencakup sebagai berikut. Manajer di surat kabar Florida bekerja untuk kompetitor setelah ia dipecat. Pemberi kerja pertama menyadari bahwa reporternya dimonitor. Investigasi mengungkapkan bahwa manajer tersebut masih memiliki rekening aktif dan kata sandi serta secara reguler mencari file komputernya untuk informasi dan cerita eksklusif. Nah, contoh kedua ada wakil presiden sebuah bank menyetujui pinjaman bermasalah senilai $1 miliar sebagai pertukaran untuk $585.000 dalam kickback. Pinjaman tersebut merugikan bank senilai 800 juta dan menyebabkan pilot. Untuk contoh-contoh lainnya, kalian bisa baca di buku di halaman 150. Next. Faktor yang lebih berkontribusi dalam sebagian besar penyalahgunaan aset adalah tidak adanya pengendalian internal atau kegagalan menjalankan pengendalian internal yang sudah ada. Penyalahgunaan umumnya memiliki elemen dan karakteristik yang penting. Para pelaku biasanya memperoleh kepercayaan atau keyakinan dari entitas yang ditipu, menggunakan informasi yang penuh dengan tipu muslihat, licik, dan menyesatkan untuk melakukan penipuan. Menyembunyikan penipuan dengan memalsukan catatan atau informasi lainnya, jarang menghentikan penipuan secara sukarela, melihat begitu mudah untuk mendapatkan uang ekstra, kebutuhan atau ketamakan akan mendorong orang untuk melanjutkannya. Beberapa penipuan mengabadikan diri, jika pelaku berhenti, tindakan mereka akan diketemukan.
Menghabiskan uang yang didapatkan secara tidak benar. Pelaku jarang menabung atau menginvestasikan uang mereka. Beberapa pelaku bergantung pada pendapatan ekonomi dan yang lain mengadopsi gaya hidup yang membutuhkan sejumlah besar uang. Untuk alasan-alasan ini tidak ada penipuan kecil, hanya yang besar dan terdeteksi dini. Menjadi tamak dan mengambil sejumlah uang yang lebih besar pada jangka waktu yang lebih sering akan membuat risiko terungkapnya penipuan meningkat. Besarnya tingkatan beberapa penipuan mengarah pada pendeteksiannya. Contohnya akuntansi pada sebuah bengkel mobil yang merupakan teman lama pemilik bengkel menggelapkan sejumlah uang selama periode 7 tahun. Pada penipuan tahun lalu, penggelap uang mengambil lebih dari $200.000. Menghadapi kebangkrutan, pemilik kemudian memecat akuntan dan istrinya mengambil alih pembukuan. Perusahaan segera melakukan hal yang lebih baik. Sang istri memperkerjakan ahli penipuan dan menyelidiki dan mengungkap penipuan tersebut. Dan yang terakhir, tumbuhnya kecerobohan dan terlalu percaya diri selama berlalunya waktu. Jika ukuran penipuan tidak mengarah ke penemuannya, pelaku seringkali membuat kesalahan yang mengarah pada penemuan tersebut. Berikutnya, kecurangan pelaporan keuangan akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Fauzi. Dipersilakan. Ya, saya di sini akan menjelaskan mengenai kecurangan pelaporan keuangan. Menurut National Commission on Fraudulent Financial Reporting atau Tradeway Commission, mendefinisikan kecurangan pelaporan keuangan sebagai perilaku yang disengaja atau ceroboh, baik itu dengan tindakan atau kelalaian yang menghasilkan pelaporan keuangan ini menyesatkan secara material kepada perusahaan terkait. Biasanya dilakukan oleh manajemen pihak perusahaannya ini menipu investor, kreditor, ataupun menaikkan harga saham, tergantung kebutuhan perusahaan yang melakukan penipuan tersebut. Kecurangan-kecurangan ini biasanya terbagi dalam banyak skema, dan skema yang paling sering digunakan yaitu cook the book. Cook the book ini adalah istilah slang untuk membuat hasil keuangan perusahaan ini terlihat lebih baik dari yang sebenarnya. Biasanya itu melibatkan kenaikan pendapatan fiktif. Yang kedua, menahan pembukuan buku dan menutup buku lebih awal. Yang ketiga, memperbesar persediaan dan aktiva tetap. Dan yang keempat, mengungkapkan kerugian dan kewajiban. Untuk mencegah kecurangan pelaporan keuangan ini, auditor diharapkan untuk memahami dan juga dapat mencegah kecurangan dan penipuan yang akan terjadi di perusahaan. Jadi menurut SAS nomor 99, auditor itu disyaratkan untuk yang pertama memahami penipuan, yang kedua memfokuskan teknologi dan mendokumentasi temuan terkait penipuan, yang ketiga memperoleh informasi seperti bukti dan juga informasi terkait kecurangan ataupun penipuan yang dilakukan di perusahaan. Yang keempat, ada mengidentifikasi, menilai, dan merespon risiko. Yang kelima, ada mengevaluasi hasil pengujian audit bersama dengan manajemen dan juga rekan-rekan audit lainnya. Yang keenam, ada mendiskusikan risiko saji kecurangan. Auditor harus dapat menjelaskan kecurangan-kecurangan ataupun risiko-risiko saji kepada perusahaan agar tidak terjadi penipuan ataupun kecurangan. Selanjutnya saya akan memberikan kepada moderator. Kepada moderator dipersilakan. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari teman-teman saya dan saya sendiri. Berikut penjelasan dari kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, ataupun malam di mana kalian mendengarkan atau menonton video ini. Terima kasih.